Substansi intinya tuh simple banget sebenarnya. Mereka tidak tahu sebenarnya Allah itu dekat, semesta itu dekat, Sang Pencipta itu dekat sedekat nafas. Mereka tidak tahu itu, Mas Hendra. Dan mereka tidak mengetahui bahwa sejatinya mereka itu default DNA-nya itu udah berkelimpahan. Aslinya itu, mereka itu aslinya itu udah sempurna, udah berkelimpahan, udah lengkap, udah ada gitu. Itu yang mereka tidak tahu. Bahwa sebenarnya semua apa yang mereka butuhkan, semua apa yang teman-teman cari, itu ada di dalam diri mereka sendiri. Hmm, Nah, hmm. lewat kelas Abundant Revolution inilah dibuka semua cerita itu. Bahwa sesungguhnya kamu nggak perlu nyari keluar, kamu cukup masuk ke dalam. Dan caranya simpel banget, Mas Hendra. Hmm. Cukup sadar nafas, cukup menyadari nafas, cukup masuk ke dalam gitu untuk tahu kelimpahan itu. Ketika mereka terkaget-kaget gitu ya, terbuka bahwa oh ternyata aku nggak perlu pihak lain, aku nggak perlu eksternal untuk cari bahagia, nggak perlu hal yang rumit-rumit untuk mendapatkan solusi ini. Tugasnya itu memang hanya masuk ke dalam, untuk tahu kelimpahan itu ternyata ada di dalam dan semudah kita bernafas. Setelah kita tahu itu, kenapa belum berkelimpahan? Ternyata mereka juga baru tahu bahwa sejatinya mereka yang sudah berlimpah itu tertutup sama layer-layer, Mas Hendra. Layer Hmm, hmm. emosi, Hmm. dogma, terus cara berpikir, cara pandang, terus sistem pemikiran mereka itu tertutup sama itu. Dan juga tertutup sama emosi-emosi, bagasi emosi, ketakutan, kebingungan, keresahan, kecemasan, kekhawatiran, atau luka batin mendalam, trauma menahun, itu menutup kelimpahan mereka dan hanya butuh keikhlasan untuk melepas. Semudah kita mengizinkan sesuatu yang dipegang dan terlepas gitu. Hanya butuh sesuatu yang membuat kita sadar bahwa ini semua harus dilepas gitu. Sejatinya aku tuh bukan emosi itu. Sejatinya aku adalah kembali ke dalam diriku sendiri yang sudah berkelimpahan. Nah, pada saat mereka mengetahui itu, mereka melepaskan satu persatu hal yang mereka takutkan, yang mereka khawatirkan. Proses pelepasannya memang akan ada tiga proses, Mas Hendra. Pertama adalah emosinya yang dilepas. Kedua, dasar keinginannya yang dilepas. Yang ketiga adalah ego diri kita yang dilepas sampai kosong. Jadi judul materi Abundant Revolution itu adalah kosong, Mas Hendra. Kosong. Jadi di titik kosong itulah sebenarnya segala hal terlihat jelas. Karena di dalam kosong, bukankah pada akhirnya semesta yang mengisi? Semesta yang mengisi dalam cinta murni tanpa batas dan dalam kelimpahan yang tanpa batas. Nah, yang membahagiakan ketika mereka tahu itu, materi berikutnya adalah default mereka kan udah berlimpah nih Mas Hendra. Nah, berikutnya kita kasih cerita bahwa di dalam sistem kerja semesta itu kan punya aturan main. Sepak Oke. bola aja ada aturan main ya Mas Hendra ya, Hmm, bener hmm, nggak? hmm. Nah, apalagi kehidupan, bener nggak? Nah, ternyata nggak banyak teman-teman yang tahu ada tiga hukum semesta yang kita ceritakan di sini. Yang pertama adalah rak cermin semesta atau semesta itu bagaikan cermin yang memantulkan kembali apapun yang kita rasakan itu balik lagi ke diri kita. Jadi pada saat seseorang itu menginginkan rezeki, uang, atau jodoh, di mulutnya dia bilang, aku mau jodoh, aku mau bahagia, aku mau uang. Tapi jika hati dia bergetar dalam getaran ketakutan, kebingungan, keresahan, maka yang dibaca itu getaran itu Mas Hendra, sama Iya. semesta. Jadi Oke, oke. teman-teman ternyata terkaget-kaget sama itu gitu. Nah, tanpa sadar pada saat dia mau mau uang, mau kelimpahan tapi hatinya cemas, takut, bingung, khawatir, seakan-akan dia bilang gini, "Semesta,
hadirkan lagi rasa khawatir, rasa cemas, rasa bingung, rasa kekecewaan atau kemarahan aku seperti yang aku rasakan ini, aku mau lagi dong yang seperti ini terjadi untuk besok, lusa, atau bulan depan. Seperti itu. Jadi cerita looping itu adalah cerita di mana emosi-emosi sedih, takut, bingung itu tidak kita izinkan dia mengalir untuk kembali ke cinta murni tanpa batas. Tapi rasa-rasa itu kebanyakan dari teman-teman kan tidak menyukainya, sehingga ditolak gitu. Penolakan itu membuat si energi yang harusnya flowing, mengalir, dia jadinya tersumbat, Mas Hendra. Ada Ya, sumbatan di situ. Ketika tersumbat, energi, emosi, kesedihan, ketakutan, kebingungan ini semakin membesar. Ketika semakin membesar, terjadilah looping, Mas Hendra. Cerita looping adalah cerita penolakan terhadap emosi itu. Karena harusnya flowing, ini malah ditolak, akhirnya tersumbat, terjadinya looping, terjadi lagi sama orang lain di 5 tahun ke depan, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Karena dari salah satu testimoni teman-teman pada saat proses pelepasan pada saat itu, dan waktu itu kita flashback ke masa lalu, ternyata suami dia yang kasar, yang istilahnya mengecewakan dia, itu adalah loopingan dari masa lalu dia pada saat kecil yang belum berdamai dengan orang tua dia, kemarahan yang belum diikhlaskan, kekecewaan, ketakutan yang masih tersimpan dari masa kecil dibawa sampai sekarang. Akhirnya menghasilkanlah realita yang sekarang. Kalau seandainya itu tidak pernah dilepas, tidak pernah diikhlaskan, itu akan terjadi looping di masa depan, Mas Hendra. Dan itu akan terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, sampai pada satu titik orang tersebut lelah, capek, dan sakit ujung-ujungnya gitu. That's why ngaji Roso hadir untuk teman-teman semua, untuk yuk kita sama-sama melepaskan, mengikhlaskan semua cerita yang jadi loopingan ini di oke, 2025 ini. Di oke, 2025 akan semakin baik, 2024 kita lepaskan gitu. Awal oke. atau di awal tahun kita lepaskan, mengisi 2025 itu udah dengan cerita yang baru yang judulnya adalah kosong, Mas Hendra. Biar Siap. semesta yang maha tahu jalannya yang mengisi keindahan itu. Ya. Iya, betul banget Mas Hendra. Lepasin keinginan, kosongin apa yang kita mau, biarkan semesta yang mengalirkan sesuai dengan rencana indahnya. Jadi gini Mas Hendra, sebenarnya Zoom yang dilakukan oleh kita di batch 1, batch 2 itu hanya membuka view aja Mas Hendra. Zoom yang kita buat tanpa adanya praktek new habit di 30 hari. Praktek new habitnya itu simple Mas Hendra, simple banget. Effortless lah bisa dikatakan. Pertama adalah melepaskan sesuatu yang kalau kita kesel, sebel, marah, ikhlasin aja, lepasin. Itu aja gitu, rutinitas hariannya. Yang kedua, stay di kelimpahan. Stay di kelimpahan maksudnya kita tahu bahwa aslinya udah berlimpah. Jadi setiap hari itu benar-benar kita rasakan, terima kasih semesta, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau bisa quantum jam gitu. Quantum jam itu adalah kita merasakan sesuatu di masa depan yang kita rasakan rasanya sekarang gitu. Kayak misal contoh Mbak Ani itu kan, Mbak Ani itu mau omsetnya 100 juta, itu kan waktu dulu, waktu sebelum kelas, itu kan masih di masa depan. Nah rasanya ditarik di sekarang, di stay di kelimpahan. Jadi yang bahagia konstan, happy konstan, karena udah tahu semuanya ada di dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita punya habit di 30 hari itu, 5 menit aja untuk sadar, nafas, dan bersyukur. Jadi kekuatan kelas ini memang agak berbeda Mas Hendra daripada yang lain. Karena biasanya kalau yang lain kelas lalu selesai gitu ya. Kalau ini kelas kita 30 hari masih punya habit baru, melepas, stay di kelimpahan, sadar, nafas, syukur. Kalaupun ada goals atau keinginan, lepasin keinginannya. Ya kalau teman-teman masih punya goals boleh, tapi goalsnya dilepas Mas Hendra. Karena kalau goalsnya kita pegangin terus gimana caranya semesta mau bekerja?
Iya, iya, Bener oke, nggak oke. Mas Hendra? Iya, iya, Goalnya betul, dipegangin betul, terus betul. nih sama kita. Gimana ceritanya gitu. Hmm. Ini harus dilepas. Biarkan sistem semesta yang sempurna itu yang bekerja. Oke. Jadi, kenapa sih Mbak Ani dan teman-teman lain itu cepat sekali ya manifestnya? Pertama karena kosong. Kedua, karena 5 menit sebelum tidur, semua orang mungkin juga udah tahu, the golden time is 5 minutes before sleep. 5 menit sebelum tidur, teman-teman itu punya habit baru, Mas Hendra. Mereka berterima kasih, bersyukur, menciptakan vibe yang happy. Jadi pada saat tidur posisinya udah 227, Mas Hendra. Sebelah kiri senyum 2 senti, sebelah kanan 2 senti, dan tahan 7 detik. Bahagia, happy. Pada saat posisi tidur, pikiran bawah sadar terbuka untuk menciptakan cerita di besok. Jadi gimana Keren, keren. ceritanya nggak terjadi manifest? Kalau setiap malam mencatat semua kebaikan, keindahan, terima kasih, bersyukur, bahagia, terima kasih, bersyukur, bahagia. Itu aja data yang dibuat di New Habit-nya, Mas Hendra. Nggak masalah, Mas Hendra, karena dedikasinya bukan setelah kelas selesai, tapi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka cemaskan, itu bisa lepas gitu. Karena gini, karena kan mereka hadir dalam kehidupan aku juga diizinkan sama semesta. Oke. Mereka hadir dalam kehidupan aku diizinkan. Aku dan mereka itu satu secara energi. Jadi aku Hmm. memang peduli gitu, peduli untuk mau tahu karena aku pernah ada di dalam posisi mereka di 2019 lalu gitu. Jadi pelan-pelan walaupun nggak langsung sekaligus bisa di bonding telepon dan lain-lain, tapi batch 1 udah hampir mau selesai semua, masuk batch 2 nih, udah juga mau selesai semua komunikasi langsung. Kenapa mau lakukan ini? Karena kita kan satu sama dan terhubung, Mas Hendra. Oke, oke. Aku adalah dia, dia adalah aku. Dan di Hmm. sini, Mas Hendra, aku bukan coach, aku bukan guru, bukan itu semua. Kelas ini adalah murni cerita pengalaman pribadi aku sebenarnya. Tanpa judul apapun gitu. Istilahnya untuk melepaskan, untuk set goal. Yang aku sounding adalah, yang paling utama adalah quantum jam dan lepaskan. Quantum jam dan lepaskan. Jadi yang aku share di teman-teman itu adalah murni cerita ketika Harley Davidson aku itu keluar, Mas Hendra. Dan Ya, itu oke. terjadi di 2018. Hmm. Artinya 2018 itu kan sebelum aku ikut kelas yang keren-keren ini. Bener nggak, Mas Hendra? Ya, iya dong, iya dong. Jadi sebenarnya intisari dari kelas ini nggak membawa kelas-kelas yang baru-baru aku ikutin sebenarnya. Karena Oke. aku ngambil intisari SOP dari apa yang terjadi dalam proses pengeluaran Harley yang 1,3 miliar itu tanpa uang sesen pun. Yaitu quantum jam atau menarik rasa masa depan di sekarang, aku syukuri dan aku lepaskan. Aku nggak pikirin caranya, aku nggak tanyain prosesnya, aku nggak tanyain waktunya wes, nggak ngerti, nggak ngurus, lepas. Nah, intinya sebenarnya itu, habit itu, quantum jam, set goal, dan lepas. Aku nggak tahu kalau itu judulnya apa gitu. Nah, Oke. penyempurnaan tambahannya memang di 2018 waktu Harley aku keluar itu, aku sudah punya rumus abaikan realita, yang penting respon. Jadi pada saat itu mau sedih, mau cemas itu aku lepasin. Yang penting respon aku terhadap kejadian itu. Jadi pada saat ada penolakan, ada orang marah, aku cuma bilang, ini sinyal semesta, goal aku mau terjadi. Ini sinyal semesta, goal aku mau terjadi. Seperti itu, Mas Hendra. Jadi di kelas batch 1, batch 2, dan batch 3, dan seterusnya, ini adalah cerita rangkuman motor Harley itu keluar yang aku sadur jadi formula quantum jam, set goal dan lepasin istilahnya, ditambah lagi habit 30 hari, sadar nafas, syukur. Di dalam sadar nafas syukur itu, kita benar-benar masuk ke dalam satu pengalaman di mana ternyata Allah deket ya, semesta deket ya, Tuhan deket ya, atau apapun nama itu disebut, deket ya, sedekat kita bernafas.
gitu. Oke, Feby. Oke. Bahagia ketika mereka mulai tahu dirinya siapa dan mereka mulai tahu solusinya semua ternyata ada di dalam, Mas. Jadi walaupun manifestnya belum terjadi, tapi mereka udah bahagia di titik sekarang. Itu luar biasa sih menurut aku. Iya, oke. Jadi bahkan ada teman-teman yang bilang, aduh TVB ini tuh tidak ternilai sama uang ketika kita tahu sejatinya kita dan kita lepasin semua dan kita kosong. Itu sih yang teman-teman bilang. Jadi pada akhirnya manifest itu nggak jadi prioritas utama lagi karena kebebasan terhadap emosi ini dan rasa bahagia itu mendominasi mereka dan itu udah pasti akan terjadi Mas dengan sendirinya kalau kosong. Itu, Feb. Itu keren banget, Mas. Karena sebenarnya kita kan kosong, nggak ada ego, nggak ada labeling, aku ini siapa, gelar aku apa aku, labeling-labeling kan nggak ada, Mas. Iya. Bener nggak sih? Adalah termasuk orang yang bener-bener gelasnya dikosongin. Oke, oke. Gelasnya dikosongin, karena memang pada dasarnya, eh, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi gitu istilahnya, kita itu kan bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Kita Iya. itu kan bagian dari energi tanpa batas ini juga. Dan pada akhirnya hanya ada dia gitu. Hanya ada kebaikan itu gitu. Aku pribadi pun pada saat mau kelas atau mau share sama teman-teman, aku berusaha mengosongkan semesta aja yang mengalirkan gitu loh Mas. Jadi nggak ada ego keinginan, enggak lah biar mengalir aja gimana semesta nyamannya terhadap tubuh ini gitu istilahnya mau dialirkan seperti apa gitu. Yang jelas terlihat di batch 1 dan batch 2 teman-teman sudah mulai senyum gitu loh. Walaupun masalah belum kelar, utang belum lunas gitu. Tapi mereka udah ada kenyamanan dan kebahagiaan dari dalam. Karena substansi intinya adalah kebahagiaan itu nggak dari luar, Mas. Tapi kebahagiaan itu adalah ada di sini, di dalam. Kita nggak perlu Iya. nyari keluar. Dan itu semudah kita bernafas. Oke, Karena oke. emosi, keinginan, dan egonya udah dikosongin, Mas. Udah dilepas, udah diikhlasin. Itu Hmm. sih titiknya. Karena itu kan menetralkan semua pada akhirnya, Mas. Pada Iya, saat iya, iya. itu semua kosong, artinya data di laptop kita kan jadi bersih. Berarti Oke, oke. muncul di layar adalah slide baru, frame baru, otomatis itu. Ya, mencari jalan keluar terbaik, mengembalikan teman-teman semuanya ke fitrah aslinya kita, naturalnya kita adalah keberlimpahan itu sendiri gitu ya.